Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, bertemu kembali dengan saya Fadli Antoni Hermawan, pembimbing literasi dari SDN Balujati, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini, di tugas pada bulan Mei ini, saya akan menjelaskan perbandingan antara IFP atau smartboard dengan whiteboard biasa atau papan tulis putih biasa. Nah, perbandingannya itu pasti seru sekali ya. Kenapa? Karena dua benda ini merupakan dua benda yang sering dipakai oleh para guru di kelasnya untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam dunia modern ini, IFP atau biasa disingkatnya IFP dan kepanjangannya yaitu interaktif flat panel atau layar sentuh interaktif raksasa, sering disebut sebagai papan tulis masa depan. Kenapa? Karena mungkin dilihat dari fungsinya yang akan kita bahas nanti. Sedangkan untuk whiteboard biasa adalah penyangga setia guru dari waktu ke waktu, yang tadinya kita menggunakan kapur dengan papan tulis yang berwarna hitam. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan atau perbandingan dari IFP papan tulis masa depan dengan papan tulis whiteboard yang menggunakan spidol sekarang. Yuk kita lihat perbandingan lewat beberapa fokus utama yang akan kita bahas. Nah, perbandingan ini pertama atau beberapa perbandingan yang akan saya bahas sekarang adalah yaitu terdapat beberapa kriteria, termasuk media menulis, sumber daya, kecanggihan fitur, cara menghapus, daya tampung catatan, kesehatan dan kebersihan, dan juga biaya serta perawatan. Untuk IFP sendiri, media menulisnya yaitu menggunakan jari atau pena digital khusus yang bernama stylus, seperti yang saya pegang. Bisa mengganti warna dan ketebalan dalam satu klik. Mari saya contohkan. Kita akan menulis di sini huruf abjad A, B, dan C. Nah, pada IFP ini kita bisa mengganti ketebalan dari tulisan kita dan juga warnanya. Kita ganti dengan warna merah, maka tulisan kita akan berganti warna merah tanpa kita mengganti spidol sama sekali ya. Selanjutnya, pada papan tulis whiteboard, media tulisnya itu menggunakan spidol whiteboard marker berbagai warna, ada hitam, biru, dan merah. Yang saya pegang adalah spidol whiteboard marker dengan warna hitam. Mari kita contohkan. Kita akan membuat abjad dua yang sama, A, B, dan C. Nah, pada whiteboard tentunya kita tidak bisa mengganti warna dan ketebalan tanpa mengganti spidolnya. Tentu kalau kita ingin mengganti warna dari spidol atau tulisan kita pada whiteboard, tentunya kita harus juga mengganti warna spidol yang kita gunakan saat mengajar. Selanjutnya, untuk kriteria sumber daya pada IFP atau layar sentuh interaktif, butuh listrik, butuh sumber daya listrik. Kalau mati lampu, maka bagaimana? Maka papan tulis tidak bisa menyala atau digunakan sama sekali, karena sumber daya utama dari IFP ini adalah dari listrik ya. Jadi kalau tidak ada listrik, yang gimana? Maka IFP ini tidak bisa digunakan sama sekali. Namun, pada papan tulis whiteboard biasa, sumber dayanya yaitu tanpa listrik. Maka, kapan saja dan dalam kondisi apa saja selalu siap untuk digunakan oleh guru, walaupun listrik tidak tersedia. Selanjutnya, untuk kriteria kecanggihan fitur, pada IFP ini bisa memutar video lewat YouTube, internet, atau misalkan kita membuat video sendiri dengan recorder karena memiliki fungsi kamera, menampilkan gambar berwarna-warni, membuka internet, bahkan quiz game interaktif untuk pembelajaran pada saat di kelas. Dan pada papan tulis whiteboard, kecanggihannya apa? Tapi ada tentunya kecanggihan, tetapi terbatas untuk menulis teks, membuat bagan manual, tentunya dengan cara kita menulis sendiri dengan tangan kita sendiri, atau menempelkan gambar kertas. Dan gambar kertasnya juga harus kita buat secara manual ya, tidak bisa di searching atau di Google melewat
lewat dari internet, tidak bisa. Tapi kalau misalkan internet nyambung dengan IFP, maka IFP ini memiliki kelebihan dari sisi kecanggihan fiturnya. Selanjutnya, dari kriterianya, cara menghapus yaitu sangat mudah. Untuk di IFP sendiri atau layar sentuh interaktif ini, cukup pakai telapak tangan kita, ya, yang diarahkan ke sensor yang ada pada layar ini, atau sesekali diklik tombol clear all. Tapi mari kita coba dengan tombol di sini ada tombol menghapus. Kita klik menghapus dengan stylus ini, maka kita bisa menghapus abjad yang kita tulis tadi tanpa menggunakan penghapus bor sama sekali. Kita bisa menggunakan stylus ini atau jari kita sendiri untuk menghapus abjad atau tulisan yang ada pada IFP ini. Selanjutnya, untuk papan tulis whiteboard, cara menghapusnya menggunakan penghapus manual, ya, yaitu penghapus bor yang terbuat dari kain atau busa. Butuh tenaga dan waktu jika harus menghapus seluruh tulisan yang ada pada whiteboard ini karena bersifat manual dengan tangan kita sendiri, atau misalkan dengan penghapus yang dikhususkan untuk whiteboard yang terbuat dari kain. Selanjutnya, daya tampung catatan untuk layar sentuh interaktif ini atau IFP tanpa batas. Halaman bisa ditambah terus-menerus dan catatan bisa disimpan atau di-save dalam bahasa Inggrisnya, atau dibagikan bahkan ke siswa lewat daring atau online. Ya, jadi tidak ada batasan berapa halaman yang bisa ditampung dalam IFP ini. Selanjutnya, kalau misalkan kita bandingkan dengan papan tulis whiteboard, daya tampung catatannya terbatas. Kenapa terbatas? Jika seluruh papan tulis whiteboard ini sudah penuh, maka apa yang terjadi? Catatan lama terpaksa harus dihapus agar bisa menulis materi baru. Misalkan saya tulis saya bagi dua bagian whiteboard ini. Saya tulis bagian A di sebelah sini sampai penuh, maka bagian B sebelah sini. Jika saya ingin mengganti ke bagian C, maka dengan terpaksa kita harus menghapus bagian A yang di sini. Jadi terbatas, tidak bisa dibagikan juga selain dari siswa menulis langsung pada buku catatan mereka sendiri. Selanjutnya, pada kriteria kesehatan dan kebersihan. Pada IFP ini, kesehatan dan kebersihan tentunya lebih diutamakan, ya, karena bebas debu. Namun, mata guru dan siswa bisa lelah jika terus menatap layar terlalu lama. Jadi, penggunaan IFP ini juga harus dibatasi. Tidak terus-menerus oleh guru kita seharian memakai IFP. Kenapa? Karena mata kita sendiri bisa lelah. Ya, kalau misalkan menatap terus-menerus seharian IFP ini dengan kecerahan yang maksimal. Dan pada papan tulis whiteboard, kesehatan dan kebersihan menghasilkan debu tinta spidol dan ada bau kimia dari aroma spidol saat menulis karena berasal dari tinta spidol baunya. Maka kita juga harus menjaga kesehatan pernapasan kita juga. Akan tetapi bisa kita selingi dengan dari penggunaan IFP ini, kita bisa selingi dengan penggunaan papan whiteboard sendiri. Jadi tidak terus-menerus menggunakan satu papan tulis. Kita bisa menggunakan papan tulis interaktif dan juga diselingi selanjutnya dengan papan tulis whiteboard biasa. Yang terakhir, untuk biaya dan perawatan kita bandingkan. Untuk IFP sendiri, investasi awal memang sangat mahal dan butuh perawatan sistem atau software secara berkala. Jadi kita merawatnya yaitu merawat software atau sistemnya yang dari dalam, tidak merawat secara fisik, ya. Dan untuk papan tulis whiteboard, biaya dan perawatannya sangat murah dan juga awet. Perawatannya hanya perlu membeli spidol baru dan isi ulang tinta pada spidol kita. Akan tetapi terbatasnya yaitu dengan kekuatan dan ketahanan dari bahan, tergantung dari bahan pembuatan dari papan tulis whiteboard itu sendiri, ya. Jadi kesimpulannya dalam perbandingan ini yaitu penggunaan IFP jika guru ingin mengajak siswa belajar sambil bermain yang lebih interaktif, menampilkan materi yang multimedia yang menarik seperti video sejarah atau simulasi matematika, dan menghemat waktu tanpa perlu repot menghapus papan.
Akan tetapi, penggunaan whiteboard juga diperlukan oleh guru jika guru ingin fokus pada penjelasan materi secara bertahap, melatih kemampuan menulis mandiri, atau saat sekolah ingin fasilitas yang tahan banting nih, hemat biaya, dan selalu siap pakai tanpa takut gangguan teknis seperti listrik padam atau sistem yang error. Tipsnya dari kami atau dari saya sendiri pribadi, yaitu dengan di banyak sekolah memang modern ini sangat diperlukan ya, karena kita masuk ke dalam sistem yang serba digital. Akan tetapi guru yang memasang IFP di bagian tengah tentunya bisa kita selingi ya di tengah pembelajaran. Misalkan pada awal kita bisa menulis di whiteboard. Setelah penjelasannya di whiteboard selesai, supaya lebih jelasnya kembali seperti menampilkan organ tubuh manusia, atau kan misalkan lagi menayangkan sebuah video sejarah, maka kita bisa pindah ke penggunaan dari papan tulis interaktif atau IFP ini. Ya, jadi kedua papan tulis hebat ini memang bisa saling melengkapi satu sama lain. Di sisi lain, di sini sistemnya lebih modern dan juga lebih interaktif, tetapi dalam penggunaannya pada beberapa sekolah yang memang kekurangan fasilitas, penggunaan whiteboard ini menjadi poin utama atau alat utama untuk memberikan pembelajaran kepada siswa, karena tidak setiap sekolah memiliki fasilitas yang mumpuni dan juga fasilitas yang mendukung dalam hal globalisasi atau digitalisasi ya. Baik sahabat literasi, mungkin dari saya sebagai pembimbing literasi SDN Baru Jati cukup sekian. Semoga video dari saya dapat menambah pengetahuan sahabat literasi semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.